Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanoviana, mahasiswa Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Suito SE, mata kuliah Ekonomi Syariah, mengenai perspektif praktik perbankan ekonomi syariah. Sebelum saya menjelaskan apa itu perspektif praktik perbankan ekonomi syariah, saya akan mewawancari salah satu nasabah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanoviana. Saya mahasiswa Universitas Khairun, program studi akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang usaha Ibu. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri? Kalau saya, nama saya Aisyah. Apa? Aisyah. Oh, Aisyah. Sudah berapa lama Ibu menjual baju Pakaian ya? dari tahun sudah lama. Kalau ini dari Paitua apa? Masih sendiri. Oh, Dari awal itu. Dari tahun berapa ya? Sudah lama. 2008 kah? sudah sangat lama, cukup lama. Sudah lama. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya tergantung, maksudnya kadang jam 9, kadang jam 8. Tutupnya nanti jam sebentar, jam 6 kah, setengah 6 gitu. Tergantung dari orang. Kalau setelah ada orang sudah tutup dah, menyimpan dah. Oh iya. Kalau terus Ibu dalam penjualan baju ini, misalkan ada yang cacat nih, itu Ibu kasih diskon atau bagaimana? Kalau cacat kadang saya kasih pisah. Kalau apalagi dia taruh di besar kayak gitu, ambil, kadang suruh pakai sendiri gitu. Pakai di rumah saja. Kalau masih bisa dipakai di rumah, pakai di rumah toh. Daripada juga dibuang, jadi lap-lap toh, bisa pakai. Kalau sama ini nih rusak ini DP ini tolong. Jadi saya jahit sedikit saja, baru yang penting bisa dipakai, saya pakai. Banyak yang rusak, dia dari sananya, kadang dari sana memang dari sananya, kadang dia bolong saya sedikit begitu, sedikit tuh kayak. Kalau juga kayak kadang juga dia tak buka DP jahitan. Kalau jahitan tak buka saya bisa jahit. Kalau dijahit masih bisa. Yang penting kan orang taruh dia DP jahitan dulu tuh, kita bisa dijual. Iya, bisa dijual dengan harga. Tapi kalau ini kalau besar cacatnya kayak tagor sebegitu begini, ini tidak bisa lagi itu. Harus dipakai kan, dikasih orang. Kalau orang mau kita kasih, nanti kata toh pakai. Terus Ibu dalam berdagang ini sudah menerapkan prinsip Islam, kayak misalkan kejujuran, tidak riba. Oh, riba. Kalau riba juga kayaknya Tidak ya? Riba itu kan macam Riba itu kayak gimana ya? kayak meminjamkan uang baru mengambil. Iya, terus kita ambil bunga, ya, pakai bunga gitu. Pakai bunga toh? Kalau riba tuh DP terlalu banyak DP itu tuh. Berarti Ibu menerapkan penjualannya dengan Islam saja. Saya maksudnya modal begini 30, jual 50 di situ. Iya, tapi maksudnya ambil keuntungan saja tuh. Iya. Kalau riba itu kan baru Ibu nih maksudnya jualannya tuh jujur. Kayak misalkan Ibu sudah tahu barangnya rusak nih, itu Ibu akan kasih pisah atau maksudnya kan kadang ada orang yang sudah tahu rusak tapi masih dipajang begitu. Kalau Ibu kan rusak. Kalau rusak mah bisa dipakai. Kalau kayak bolong
bolonya kecil baru terdapalia itu kan bisa dijual. Iya. Kalau besar tidak bisa lagi. Cuma kalau kayak terlalu kentara kadang juga kalau saya lihat saya bilang ih ambil yang lain daripada yang ini dia bolu. Iya, jadi Tuh mereka kayak tara rasa enak kayak gitu nanti sama saja. Kalau dia lihat dia kasih balik ulang sudah lebih baik langsung kasih tukar ulang sudah daripada nah, terus ibu misalkan ibu dapat keuntungan nih, itu disimpan di rumah atau di bank? oh, kalau itu saya kurang tahu apa itu yang Oh, oh di iya. bank tuh kan sekarang kan bank tuh Makasih Bu, mungkin itu saja. cuma itu saja. Makasih Bu waktunya. Iya sama-sama. Nah, baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif praktik perbankan ekonomi syariah. Perbankan ekonomi syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin menjalankan keuangan sesuai dengan ajaran agama. Perspektif praktik perbankan ekonomi syariah dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perbankan syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan menghindari riba atau bunga. Beberapa prinsip utama yang diterapkan dalam praktik perbankan syariah meliputi: yang pertama, larangan riba. Perbankan syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksi keuangan, melainkan menggunakan skema bagi hasil dan bagi resiko. Yang kedua, prinsip mudharabah. Skema ini melibatkan pembagian keuntungan antara bank dan nasabah berdasarkan proporsi yang disepakati. Bank berperan sebagai pengelola dana, sementara nasabah sebagai pemilik modal. Yang ketiga, prinsip musyarakah. Skema ini melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi yang disepakati. Yang keempat, prinsip murabahah. Skema ini melibatkan pembelian aset oleh bank dengan harga tertentu dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati. Yang kelima, prinsip ijarah. Skema ini melibatkan penyewa aset oleh bank kepada nasabah dengan biaya sewa yang disepakati. Kemudian yang kedua, dilihat dari penerapan prinsip-prinsip dalam praktik. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perbankan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek. Yang pertama, dilihat pada pembiayaan. Perbankan syariah menyediakan alternatif pembiayaan tanpa bunga seperti pembiayaan bagi hasil, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah. Hal ini mendorong kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Yang kedua, investasi. Perbankan syariah menghindari investasi dalam bisnis yang dilarang oleh Islam, seperti alkohol, judi, atau industri yang tidak sesuai dengan etika Islam. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Perbankan syariah berusaha untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi mendapatkan manfaat yang adil. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian, mengenai tantangan dan peluang. Perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih kurang memahami tentang sistem perbankan syariah dan manfaatnya. Kemudian, yang kedua, keterbatasan produk dan layanan. Perbankan syariah masih memiliki keterbatasan dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Yang ketiga, regulasi dan standar. Perlu adanya regulasi dan standar yang lebih jelas dan terstruktur untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Namun, perbankan syariah juga memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia, mengingat
pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia terus berkembang dan perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ini. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya informasi dan edukasi yang tersedia. Dukungan pemerintah Indonesia mendukung perkembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan program. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dalam perspektif praktik perbankan ekonomi syariah adalah perbankan ekonomi syariah menawarkan perspektif yang berbeda dalam menjalankan kegiatan keuangan dengan fokus pada keadilan, kesetaraan, dan menghindari riba. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap berbagai aspek seperti pembiayaan, investasi, dan keadilan. Meskipun masih menghadapi tantangan, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Baik, itulah penjelasan mengenai perspektif praktik perbankan ekonomi syariah. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye!